ini lagi-lagi menembus level terendah sepanjang sejarah. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa harga barang makin mahal? Kenapa dulu uang 50.000 bisa belanja banyak? Sekarang rasanya cuma numpang lewat. Jawabannya nggak cuma soal inflasi, tapi juga soal satu pertarungan ekonomi terbesar Indonesia. Rupiah melawan dolar Amerika. Dari tahun 1993 sampai Mei 2026, rupiah sudah melewati krisis, kejatuhan, kepanikan, pandemi, perang global, bahkan gejolak politik dalam negeri. Dan menariknya, setiap kali dolar naik, rakyat kecil hampir selalu kena dampaknya. Di video ini, kita bakal melihat perjalanan lengkap rupiah terhadap dolar AS selama lebih dari 30 tahun. Siap-siap, karena beberapa bagian mungkin bikin kalian sadar betapa rapuhnya ekonomi kita. Tahun 1993, nilai tukar rupiah masih berada di sekitar 2.000 per dolar Amerika. Waktu itu, Indonesia terlihat stabil, ekonomi tumbuh cepat, banyak orang percaya masa depan cerah. Pemerintah menjaga kurs rupiah agar tetap terkendali. Utang luar negeri memang ada, tapi belum terlalu terasa bahayanya. Masalahnya, stabil bukan berarti kuat, karena di balik pertumbuhan itu, banyak perusahaan Indonesia berutang dalam dolar Amerika Serikat. Dan ketika dolar mulai bergerak, bom waktu ekonomi Indonesia mulai berdetak. Lalu datanglah tahun 1997, krisis moneter Asia dimulai dari Thailand, tapi efeknya menghantam Indonesia jauh lebih brutal. Investor asing panik, modal kabur, dolar diburu habis-habisan, dan rupiah runtuh. Dari sekitar 2.400 rupiah, jatuh sampai menyentuh sekitar 16.000 per dolar Amerika Serikat pada 1998. Bayangin aja, dalam waktu singkat, nilai uang masyarakat seperti dihancurkan. Harga makanan naik, BBM naik, banyak perusahaan bangkrut karena utang dolar membengkak berkali-kali lipat. Orang yang kemarin masih kelas menengah mendadak miskin. Krisis ini bukan cuma menghancurkan ekonomi, tapi juga mengguncang politik Indonesia. Demonstrasi besar terjadi di mana-mana, dan akhirnya Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun jatuh. Masuk awal 2000-an, Indonesia perlahan bangkit. Nilai tukar rupiah mulai stabil di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000 per dolar. Pemerintah mulai memperbaiki sistem perbankan. Bank Indonesia dibuat lebih independen, cadangan devisa diperkuat, harga komoditas seperti batu bara dan sawit juga membantu ekonomi Indonesia. Bahkan sampai muncul optimisme, Indonesia sudah belajar dari krisis. Tapi kenyataannya, rupiah masih sangat sensitif terhadap kondisi global. Tahun 2008, dunia kembali panik. Krisis finansial global meledak setelah runtuhnya sistem keuangan di Amerika Serikat. Investor kembali menarik uang dari negara berkembang termasuk Indonesia. Rupiah kembali melemah tajam, menembus Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Walaupun tidak separah 1998, kejadian ini membuktikan satu hal, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada kepercayaan investor asing. Masuk era 2013 sampai 2019, tantangan baru muncul. Bank Sentral Amerika Serikat mulai menaikkan suku bunga. Apa efeknya? Investor dunia lebih tertarik menyimpan uang di Amerika karena dianggap lebih aman dan lebih untung. Akibatnya, dolar makin kuat. Rupiah perlahan melemah ke kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Di periode ini, Indonesia mulai menghadapi masalah klasik. Kita masih terlalu bergantung pada impor, mulai dari BBM, bahan baku, industri, sampai teknologi. Artinya, saat dolar naik,
biaya hidup masyarakat ikut terdorong naik. Lalu datang pandemi COVID-19 tahun 2020. Ekonomi dunia berhenti mendadak. Orang-orang panik. Investor memborong dolar Amerika Serikat karena dianggap aset paling aman. Rupiah kembali terpukul, sempat mendekati 17.000 per dolar Amerika Serikat. Pasar saham jatuh, bisnis tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Namun kali ini Indonesia tidak separah tahun 1998. Bank Indonesia dan pemerintah bergerak lebih cepat, cadangan devisa lebih kuat, sistem perbankan juga lebih siap menghadapi guncangan. Setelah pandemi, dunia belum benar-benar tenang. Perang global, konflik geopolitik, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dan ketidakpastian ekonomi dunia terus menekan banyak mata uang termasuk rupiah. Dari tahun 2022 sampai Mei 2026, rupiah bergerak di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Banyak ekonom mulai khawatir karena tekanan bukan cuma datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri. Ketergantungan impor, utang, defisit transaksi berjalan, dan lemahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong hilirisasi, investasi, dan digitalisasi ekonomi agar Indonesia tidak terus bergantung pada dolar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah rupiah benar-benar akan kuat di masa depan? Atau kita cuma sedang menunda tekanan berikutnya? Perjalanan rupiah bukan sekedar angka di layar bank atau money changer. Di balik naik turunnya dolar, ada harga sembako, ada cicilan rakyat, ada PHK, ada biaya sekolah, ada kehidupan jutaan orang. Dari Rp2.000 di tahun 1993 hingga belasan ribu rupiah per dolar di tahun 2026. Rupiah sudah melewati banyak badai, dan satu hal yang jelas, kalau ekonomi Indonesia ingin benar-benar kuat, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada dolar dan ekonomi luar negeri. Karena setiap kali dunia goyang, rakyat Indonesia yang paling dulu merasakan dampaknya. Kalau menurut kalian, apakah rupiah masih bisa kembali kuat seperti dulu? Atau justru kita akan melihat dolar makin mendominasi di masa depan? Yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita bakal bahas fakta ekonomi, politik, dan realita yang jarang dibahas secara terang-terangan. Sampai jumpa di video berikutnya.